Dia merasakan kekuatan spiritual dalam tubuhnya mendidih, dan pedang pembunuh naga juga memancarkan dengungan bersemangat. Tepat waktu, Chen Ping meraung panjang dan berhenti bertahan. Sebaliknya, ia memusatkan seluruh niat pedangnya pada pedang pembunuh naga. Dalam sekejap, pedang pembunuh naga mengeluarkan cahaya keemasan yang cemerlang, seolah-olah matahari yang terik telah terbangun di dalam pedang. Gaya tebasan naga, 3 kata sederhana ini membawa kesan memandang rendah dunia. Cahaya pedang keemasan melesat dari pedang pembunuh naga. Pedang itu tidak besar, tetapi mengandung kekuatan yang tak terhancurkan, bagaikan bilah tajam yang membelah dunia, menembus langsung ke bayangan pedang biru raksasa itu. Ledakan, cahaya pedang emas dan biru saling bertabrakan, menimbulkan suara keras yang mengguncang bumi. Gelombang udara yang mengerikan menyebar dari tengah arena, tetapi untungnya, gelombang itu diblokir oleh formasi pengunci jiwa dan tidak melukai orang-orang di bawah panggung. Cahaya memudar, dan pemandangan di atas ring mengejutkan semua orang. Pedang 7 bintang mematahkan bulan, milik Li Hanjiang telah hancur, dan 3 dari 7 permata di pedang 7 bintang hancur berkeping-keping, lah terhuyung mundur puluhan langkah, wajahnya pucat, dan darah mengucur dari sudut mulutnya. Jelas ia menderita luka serius. Chen Ping masih berdiri di sana, memegang pedang pembunuh naga, tubuhnya setegak pohon pinus, tetapi napasnya sedikit tidak teratur. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Setelah waktu yang lama, sorak-sorai gemuruh pun pecah, lebih keras dari sebelumnya. Menang, Chen Ping menang. Seorang dewa abadi kelas 8 mengalahkan dewa bumi kelas 5. Ini sungguh keajaiban. Dia adalah juara kompetisi pedang ini. Ling Xue dan yang lainnya begitu gembira hingga mereka berpelukan dan menangis. Humazi bahkan melompat dan berteriak, "Chen Ping, kerja bagus." Mo Chen berdiri di antara penonton, air mata berkaca-kaca, lah bergumam dalam hati, sekte pedang terselamatkan. Di panggung VIP, penguasa kota suci pedang tiba-tiba berdiri dan berteriak, "Luar biasa. Gaya membunuh naga, yang hebat. Kunyatakan Chen Ping memenangkan pertandingan ini." Li Hanjiang menatap Chen Ping dan tersenyum pahit, "Aku kalah, aku yakin." Setelah berkata demikian, dia menutupi dadanya dan terhuyung-huyung meninggalkan ring. Chen Ping menatap punggung Li Hanjiang, tidak merasakan kegembiraan atas kemenangan, melainkan kekaguman. Limu pedang Li Hanjiang memang luar biasa. Jika ia tidak memiliki pedang pembunuh naga untuk membantunya dan tidak memahami penghalang niat pedang, kemenangan akan jauh dari mudah. Pada saat ini, Zhao Jingfeng tiba-tiba melompat turun dari platform VIP dan mendarat di atas ring, lah menatap Chen Ping dengan tatapan tidak ramah dan berkata, "Wah, kamu sangat beruntung, tapi keberuntunganmu sudah berakhir." Dia jelas tidak sabar dan ingin menantang Chen Ping terlebih dahulu. Ketika orang-orang di antara hadirin melihat ini, mereka langsung mulai berbicara. Apa yang Zhao Jingfeng rencanakan? Ini belum giliran mereka untuk bertanding. Sepertinya dia cemas, khawatir jika Chen Ping terus menang, status juaranya akan terancam. Sungguh tak tahu malu, menindas yang lemah. Orang yang bertanggung jawab atas kota suci pedang sedikit mengernyit dan hendak berbicara untuk menghentikannya, tetapi Chen Ping berbicara lebih dulu, "Baiklah, tidak masalah apakah kita bertarung cepat atau lambat, jadi mari kita lakukan sekarang." Dia tahu cepat atau lambat akan terjadi pertarungan antara dia dan Zhao Jingfeng. Zhao Jingfeng mendengar ini dan senyum ganas muncul di wajahnya. "Bagus. Kau berani. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu apa sebenarnya ilmu pedang itu." Zhao Jingfeng memegang pedang panjang di tangannya, memancarkan aura agung, dan tingkat kultivasinya di alam abadi duniawi tingkat ke-6 terpampang sepenuhnya. "Chen Ping, merupakan kehormatan bagimu untuk mati di bawah teknik pedang pembelah langit milikku." Sebelum dia selesai berbicara, dia sudah mengayunkan pedangnya. Pedang ini bahkan lebih mendominasi daripada 7 bintang mematahkan bulan milik Li Hanjiang. Bahkan terdapat jejak retakan spasial pada bayangan pedang, seolah-olah akan menghancurkan seluruh dunia. Teknik pedang pembelah langit, jurus pertama, membelah batu dan menembus awan. Pedang itu menyambar bagai kilat dan muncul di hadapan Chen Ping dalam sekejap. Semua penonton berseru takjub. Kecepatan dan kekuatan pedang ini jauh melampaui semua jurus sebelumnya. Chen Ping tampak serius dan tidak berani ceroboh sedikit pun. Dia bisa merasakan pedang ini mengandung kekuatan ruang yang mengerikan,
dan jika dia tidak berhati-hati, dia akan hancur berkeping-keping. Dia menarik napas dalam-dalam, dan mengerahkan kekuatan spiritual dalam tubuhnya secara maksimal, dan pedang pembunuh naga menggambar lengkungan sempurna di tangannya. Gaya naga, cahaya pedang emas berputar ke atas seperti naga raksasa dan bertabrakan dengan bayangan pedang yang merobek ruang. Ledakan, terdengar suara keras lagi, dan retakan samar muncul pada formasi penguncian jiwa di cincin itu. Kedua lelaki itu masing-masing mundur 3 langkah, darah mereka mendidih. Sekilas kejutan melintas di mata Zhao Jingfeng. Tak menyangka Chen Ping benar-benar bisa melancarkan jurus, membelah batu dan menembus awan miliknya. Menarik, datang lagi. Zhao Jingfeng mengeluarkan raungan panjang dan mengayunkan pedangnya lebih cepat. Teknik pedang pembelah langit, jurus kedua, Ki menembus pelangi. Teknik pedang pembelah langit, jurus ketiga, langit runtuh dan bumi hancur. La melancarkan 2 jurus berturut-turut, masing-masing lebih dominan daripada jurus sebelumnya. Semakin banyak retakan spasial muncul di bayangan pedang, dan seluruh arena tampak terkoyak. Chen Ping merespons dengan tenang, berganti-ganti antara jurus tebasan naga, dan jurus pengendalian naga, terkadang ganas dan mendominasi, terkadang lincah dan anggun. Cahaya pedang keemasan dan bayangan pedang penghancur ruang terus bertabrakan, memancarkan raungan memekakkan telinga. Penonton tercengang. Ini bukan lagi kompetisi, melainkan pertarungan hidup dan mati. Seru banget, ini duel kendo tingkat atas. Teknik pedang pembelah langit milik Zhao Jingfeng memang pantas mendapatkan reputasinya, tetapi Chen Ping terlalu ulet. Aku penasaran siapa yang akan menang pada akhirnya. Di panggung VIP, Qin Fengli menatap ring dengan tangan terkepal. La tahu Zhao Jingfeng sudah mengerahkan 80% kekuatannya, tetapi masih belum bisa mengalahkan Chen Ping, yang membuatnya merasa gelisah. Mo Chen khawatir, meskipun Chen Ping sempat menahan serangan Zhao Jingfeng, bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang abadi tingkat 8. Konsumsi daya spiritualnya jelas lebih cepat daripada Zhao Jingfeng. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin tidak akan bisa bertahan. Di atas ring, kedua pria itu bertabrakan lagi dan masing-masing mundur lebih dari 10 langkah. Wajah Chen Ping pucat pasi, dengan sedikit darah mengucur dari sudut mulutnya, jelas terluka. Namun, tatapannya tetap tajam, dan tangannya yang memegang pedang pembunuh naga setegas batu. Kondisi Zhao Jingfeng tidak jauh lebih baik, napasnya tersengal-sengal dan keringat dingin mengucur dari dahinya. La tidak menyangka Chen Ping begitu tangguh. Bahkan dengan 80% kekuatannya, ia tetap tidak bisa mengalahkannya. Wah, kau cari mati. Zhao Jingfeng benar-benar murka, La meraung panjang dan seluruh kekuatan spiritual di tubuhnya meledak tanpa henti. Rambutnya bergerak tanpa angin dan matanya berkilat kegilaan. Teknik pedang pembelah langit, jurus keempat, Malapetaka Abadi. Jurus pedang ini adalah jurus paling mengerikan dalam teknik pedang pembelah langit. Bayangan pedangnya penuh dengan retakan ruang, bagaikan lubang hitam raksasa yang akan menelan semua yang ada di sekitarnya. Semua orang di antara penonton terkejut. Kekuatan pedang ini telah melampaui jangkauan tingkat ke-6 alam abadi duniawi dan mencapai tingkat ke-7 alam abadi duniawi. Apakah Zhao Jingfeng gila? Dia benar-benar menggunakan trik ini. Chen Ping, cepat menyerah. Kau akan mati jika terus berjuang. Ling Xue dan yang lainnya sangat ketakutan hingga wajah mereka memucat. Mereka ingin bergegas ke panggung, tetapi dihentikan oleh Mo Chen. Mo Chen tahu bahwa naik sekarang akan sia-sia dan hanya akan mengganggu Chen Ping. Menghadapi pedang yang mematikan ini, mata Chen Ping tampak sangat tenang. Dia merasa bahwa kekuatan spiritual dalam tubuhnya hampir hilang, tetapi niat pedang di hatinya lebih tinggi dari sebelumnya. Pedang pembunuh naga, ikuti aku dalam pertarungan. Chen Ping mengeluarkan raungan panjang dan menyuntikkan sisa kekuatan spiritual terakhir ke dalam pedang pembunuh naga. Dalam sekejap, pedang pembunuh naga meledak dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dalam cahaya pedang keemasan, bayangan naga raksasa samar-samar muncul. Tamron, ini adalah jurus baru yang dipelajari Chen Ping saat bertarung melawan Li Hanjiang. Jurus ini menggabungkan kekuatan dominan, jurus pembunuh naga dan kelincahan, jurus pengendalian naga, dan bahkan lebih dahsyat lagi. Hantu naga emas meraung dan menyerbu ke arah bayangan pedang yang penuh retakan ruang. Ledakan, tabrakan ini lebih dahsyat daripada tabrakan sebelumnya. Seluruh arena bergetar hebat,
dan cahaya, formasi pengunci jiwa, meredup seketika, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Gelombang udara yang mengerikan menyebar ke segala arah. Bahkan dengan formasi pengunci jiwa yang menghalanginya, banyak kultivator di bawah panggung masih terkejut dan darah mereka mendidih, lalu mereka mundur puluhan langkah. Asap dan debu perlahan menghilang, dan pemandangan di atas ring akhirnya tampak jelas di depan semua orang. Zhao Jingfeng setengah berlutut di tanah. Pedang pembelah langit di tangannya telah hancur berkeping-keping, lah berlumuran darah, dan napasnya lemah bagaikan lilin yang tertiup angin. Ada luka yang dalam di dadanya yang terlihat hingga ke tulang, yang disebabkan oleh jurus Tenglong milik Chen Ping. Dalam tabrakan yang menggemparkan itu, dia masih tertinggal satu langkah dan kalah. Semua orang terdiam seperti orang mati pada saat itu. Tak seorang pun bicara, semuanya menatap dengan mata terbelalak. Wajah mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Chen Ping, seorang dewa abadi tingkat 8, benar-benar mengalahkan dewa bumi tingkat 6. Sekalipun kemenangannya tipis, tetap saja itu kemenangan. Chen Ping sedang bersandar pada pedang pembunuh naga, wajahnya juga pucat, dadanya naik turun dengan hebat, tetapi tatapan matanya setajam elang, menatap Zhao Jingfeng. Chen Ping mampu mengalahkan Zhao Jingfeng hanya dengan menggunakan ilmu pedang dan tanpa menggunakan cara atau kekuatan lain, berkat ilmu pedang yang diajarkan oleh Mo Chen. Zhao Jingfeng memperhatikan Chen Ping berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, matanya dipenuhi rasa takut dan enggan. Dia tahu bahwa dia tidak lagi mempunyai kekuatan untuk melawan. Aku menyerah. Zhao Jingfeng menghabiskan sisa tenaganya dan berteriak serak. Dia tidak ingin mati. Selama dia masih hidup, dia masih punya kesempatan untuk membalas dendam. Chen Ping berhenti sejenak dan menatap Zhao Jingfeng, yang tampak seperti anjing yang kalah, dengan emosi yang rumit terpancar di matanya. Dia perlahan mengangkat pedang pembunuh naga, seolah ingin melakukan sesuatu, tetapi akhirnya menahan niat membunuhnya. Lagi pula, pihak lain telah mengakui kekalahan, dan membunuhnya di depan umum pasti akan memberi orang alasan untuk mengkritiknya. Tepat saat Chen Ping memutar pergelangan tangannya dan bersiap menyarungkan pedangnya. Pergilah ke neraka. Cahaya jahat tiba-tiba melintas di mata Zhao Jingfeng, lah tiba-tiba menghunus pedang pendek berisi racun dari tangannya. Menggunakan seluruh kekuatan spiritual yang tersisa di tubuhnya, ia menusuk punggung Chen Ping dengan kecepatan kilat. Semuanya terjadi begitu cepat, sehingga tidak seorang pun punya waktu untuk bereaksi. Hati-hati, Ling Xue, Mo Chen dan yang lainnya berseru pada saat yang sama, jantung mereka langsung berdebar kencang. Ketika Chen Ping merasakan angin jahat di belakangnya, semuanya sudah terlambat. Lah berusaha sekuat tenaga memutar tubuhnya untuk menghindari bagian vital, tetapi bilah pendek itu tetap menusuk bahu kirinya. Rasa sakit yang menusuk disertai mati rasa langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Engah! Chen Ping meludahkan darah dan terhuyung ke depan beberapa langkah sebelum dia bisa menenangkan diri. Dia perlahan berbalik dan menatap Zhao Jingfeng dengan tatapan mata yang tidak lagi mengandung keraguan, hanya niat membunuh yang dingin. Kau mencari kematian, suara Chen Ping terdengar seperti berasal dari alam baka, menusuk hingga ke tulang. Melihat serangan diam-diamnya berhasil, Zhao Jingfeng tersenyum muram, hahaha. Chen Ping, kau tidak menyangka, kan? Semua adil dalam perang. Ini akibat kenaifanmu. Dia mengira Chen Ping telah diracuni dan ditakdirkan mati. Namun, detik berikutnya, senyumnya membeku di wajahnya. Tiba-tiba, cahaya keemasan yang cemerlang memancar dari tubuh Chen Ping, dan kekuatan naga yang agung dan dahsyat menyapu darinya. Seluruh arena bergetar hebat di bawah tekanan ini. Cahaya keemasan melonjak dari luka di bahu kirinya, dan racunnya dimurnikan sepenuhnya dalam sekejap. Zhao Jingfeng tidak tahu bahwa tubuh Chen Ping kebal terhadap semua racun. Kekuatan naga, Chen Ping menggeram, dan bayangan pupil naga muncul di matanya. Aura di tubuhnya terus meningkat, dan bahkan ada tanda-tanda ia menembus ranah keabadian yang tersebar. Zhao Jingfeng sangat ketakutan oleh kekuatan naga yang mengerikan itu sehingga dia berbalik dan mencoba melarikan diri. Namun, sudah terlambat. Chen Ping melangkah maju dan muncul di hadapan Zhao Jingfeng bagai hantu. Pedang pembunuh naga di tangannya bersinar dengan cahaya keemasan, dan ia menebas dengan ganas, dengan amarah yang mampu menghancurkan dunia. Tidak, Zhao Jingfeng menjerit putus asa. Engah! Terdengar suara gemeretak gigi,
suara daging dan tulang terkoyak. Di bawah tatapan ngeri banyak orang, tubuh Zhao Jingfeng benar-benar terpotong dua oleh pedang Chen Ping, dari atas kepala hingga selangkangan. Darah dan organ dalam berserakan di tanah, dan pemandangannya mengerikan. Seluruh tempat menjadi sunyi senyap, dan semua orang tercengang oleh pemandangan berdarah yang tiba-tiba ini. Tidak seorang pun menyangka bahwa Chen Ping akan membunuh Zhao Jingfeng begitu mudah dan dengan cara yang begitu kejam. Di peron VIP, Qin Lai tiba-tiba berdiri, wajahnya pucat pasi, matanya dipenuhi keterkejutan dan kemarahan. Chen Ping, beraninya kau membunuh seseorang dari Villa Pedang Ilahiku. Chen Ping bersandar pada pedangnya, menatap dingin ke arah Qin Fengli, dan berkata dengan suara dingin, mengampuni nyawa penyerang yang begitu hina adalah penghujatan terhadap keadilan. Setelah mengatakan hal ini, dia mengabaikan tatapan semua orang, menutupi bahu kirinya yang terluka, dan berjalan menuruni ring selangkah demi selangkah. Sinar matahari yang menyinarinya tampak membawa aura hikmat dan mematikan, yang membuat orang-orang bergidik. Dalam pertempuran ini, Chen Ping tidak hanya menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, tetapi juga memperlihatkan sisi tegas dan kejamnya kepada semua orang. Sejak saat itu, nama Chen Ping akan menjadi jejak yang tak terhapuskan di hati banyak orang. Para penonton terdiam selama 3 tarikan napas penuh sebelum keributan yang memekakkan telinga pecah. Bunuh, bunuh. Zhao Jingfeng meninggal begitu saja. Itu adalah ahli alam abadi duniawi tingkat 6. Dia terbelah dua oleh ahli alam abadi longgar tingkat 8. Di meja VIP, pupil mata Qin Lai tiba-tiba mengecil, dan jari-jarinya menancap dalam pada sandaran tangan kayu rosewood, buku-buku jarinya memutih seperti kertas. Dia menatap mayat mengerikan di atas cincin itu, menggeram seperti binatang buas yang terperangkap di tenggorokannya, dan kekuatan spiritual dalam tubuhnya melonjak tak terkendali, dan jubah brokatnya yang berharga robek menjadi beberapa lubang oleh energi itu. Ah! Raungan marah bagaikan guntur, dan sosok Qin Fengli berubah menjadi bayangan di tempat, menyerbu ke arah ring dengan momentum menghancurkan dunia. Tekanan dari tingkat ke-8 alam abadi duniawi bagaikan gunung sungguhan, memaksa para kultivator yang lebih lemah di bawah panggung berlutut di tanah dengan darah mengucur dari sudut mulut mereka. Chen Ping, aku ingin kau dicabik-cabik. Tepat saat angin telapak tangan Qin Lai hendak menyentuh Chen Ping, beberapa sosok bergegas ke panggung seperti anak panah dan melindungi Chen Ping di belakang mereka. Pemimpinnya adalah Mo Chen, yang memegang pedang panjang di dadanya. Meskipun darahnya mendidih karena tekanan Qin Lai, ia tetap menjaga punggungnya tetap tegak. Tuan Qin, berhenti. Mengikuti dari dekat, lebih dari 10 murid sekte pedang dengan cepat membentuk formasi pedang, dan cahaya pedang terjalin membentuk jaring, melindungi Chen Ping dengan kuat. Ling Xue menatap Qin Lai dengan mata penuh amarah. Zhao Jingfeng mengaku kalah, lalu menyerang lebih dulu. Dia pantas mati. Apakah Tuan Qin mencoba menindas orang lain dengan memanfaatkan kekuatannya? Tatapan Qin Lai bagaikan pisau beracun, menyapu para anggota sekte pedang yang menghalangi jalannya, dan akhirnya mendarat di Chen Ping. Penindasan, muridku dibunuh secara brutal oleh binatang kecil itu. Tak seorang pun bisa melindunginya hari ini. Pembunuhan. Mo Chen tertawa marah, mengarahkan pedangnya ke tubuh Zhao Jingfeng. Tuan Qin, buka matamu dan lihat. Siapa yang menyerangmu setelah kau mengaku kalah? Siapa yang melanggar semangat seni bela diri dan membunuhmu? Zhao Jingfeng pantas mati. Dia telah mempermalukan Villa Pedang Ilahi. Kau mencari kematian. Qin Lai terkena pada bagian yang sakit, dan angin telapak tangannya tiba-tiba mengarah ke Mo Chen. Tuan Qin sungguh agung. Sebuah suara tua tiba-tiba terdengar. Penanggung jawab kota pedang suci perlahan berjalan ke atas panggung dan dengan lembut mengayunkan pengocok di tangannya, menghilangkan angin telapak tangan Qin Lai. Ini kota pedang suci. Bagaimana kau bisa begitu lancang?